Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu pengurus Yasin yang kita hormati, ibu-ibu, orang-orang tua kami, dan juga ahli bait yang kita muliakan, yang telah mengundang kita dalam hal yaitu bertaksiah. Doakan ibunda kami yaitu Budut binti Ladang. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah ini, yaitu menyambung silaturahmi sekaligus gotong royong mendoakan ibunda kami, Ibu Budut binti Ladang. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan pada sore hari ini, yaitu mendoakan orang tua kami, Ibu Budut binti Ladang, diampunkan oleh Allah segala dosanya dan diterima seluruh amalnya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita ucapkan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ibu-ibu, para jemaah Yasin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada sore hari itu ada dua macam. Yang pertama, perjalanan almarhum atau orang-orang yang telah mendahului kita. Yang kedua, untuk kita yang masih hidup. Jadi yang pertama yaitu apabila seorang hamba itu menghadapi sakaratul maut, maka diriwayatkan dalam kitab Kasiful Ghaib seluruh keluarga, ahli bait, harta benda seluruhnya berpamitan dan termasuk anggota yang 7 awak. Jadi kalau ada yuk kuali pinggan mangkuk, itu dalam kitab Kasiful Ghaib berpamitan dengan awak. Awak sebulan bersebulan, selamat jalanlah kau. Pengalunya mendoakan apabila yang kita tinggalkan itu dalam keadaan baik. Jadi daripada itu anggota yang 7 pun berpamitan juga, tangan berpamitan kepada roh. Baliklah roh, kita tangan. Esok kita bertemu balik. Jadi esok di padang mahsyar seluruh tulang-tulang belulang yang lapuk-lapuk yang bersiak atau ke ujung barat atau ujung timur sengalanya berkumpul balik menjadi hak awak balik. Walaupun bercoai sebelah kanannya di barat, mungkin di timur barat sana, sebelahnya di selatan sana, itu bersatu balik esok. Jangan heran. Jadi seluruh ibadah kita itu, seluruh anggota kita akan berkumpul kembali. Jadi daripada itu apabila seorang hamba telah meninggal, ya, mayat telah terguling di tangga rumah itu dalam kitab Kasiful Ghaib diterangkan itu ada malaikat rakit dan natib yang mencatat amal kebaikan yang sebelah kanan, rakit yang sebelah kiri aktif. Jadi setelah kita dicabut oleh malaikat maut nyawa kita, jadi apa kita malaikat rakit dan natib, wahai sebulan bin sebulan, ikulah terakhir kami menyago kau, kami titipkan catatan amal kebaikan dan amal kejahatan yang kau lakukan, dikaitkan oleh malaikat rakit natib ke batang-batang leher. Jadi kita kalau masuk kubur itu jangan heran lagi di mana tempat kita berbuat baik, di mana tempat kita berbuat salah, seluruhnya lado lah. Lado tergantung pada batang leher tadi.
Masuk kampung tentu ya Bu. Nah, ke kampung dulu. Kalau tak mandi manusia aku adalah tak sakit. Jadi digantungkan oleh malaikat tadi. Jadi daripada itu kami riwayat tak ada lagi malaikat lagi dah. Maka itu apabila mati seorang hamba itu tiba lalat, tiba somon. Jadi kenapa kita tidur tidak ada masuk somon dalam telinga, tak ada ganggu oleh binatang segala macam? Karena ada malaikat yang dijaga. Malaikat itu ada arsipnya, dia menjaga siang di kaki, ada malaikat malam yang menjaga pula di kepala, selalunya ada. Kalau terriwayat apabila lahir seorang hamba itu alimu malaikat pada awak. Jadi jangan heran kita tak pergi kemana itu pasti ada kawan. Berdua malaikat menjaga, berdua malaikat tukang catat, seorang malaikat rahmat berikut yang dadu yang sebelah kanan itu. Apabila lahir seorang anak Adam, maka diikuti oleh 5 orang malaikat. Apabila mati ditinggalkan oleh 5 malaikat tadi. Tak ada malaikat lagi. Jadi setelah di mandian, di kapanan semayanku tadi, disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur. Apabila lah berangkat, uang yang apa tadi, mendoa macu talakin tadi, maka itu disunahkan oleh Nabi tadi. Selesai macu talakin itu disunahkan oleh Rasul membaca Yasin sesudah ada. Jadi kalau dia ahli bait, setiap kita meninggal itu tinggallah dalam 2-3 bacakan Yasin. Karena apa? Barang siapa kata Rasulullah bertaksiat ke kubur itu membacakan surat Yasin selesai talakin itu sebelum malaikat rakit mungkar nakir itu datang, Allah telah mengampunkan dosa orang yang meninggal itu. Jadi sebelum malaikat mungkar nakir dosa sudah diampunkan. Arti diampunkan tadi catatan amal yang sebelah lagi yang bu itu gantung dia bersih, tak ada lagi. Tonga satu meninggal purvoyita, ya biasa tak baca. Jadi yang kena datang esok tolonglah baca Yasin tinggal dulu. Jadi kalau kami sih hanya di tradisi itu, karena Allah banyak yang tahu tentang itu. Jadi sebelum malaikat mengkerenangkan itu masuk, ada namanya malaikat rumam, ya rumam. Rumam gua tadi masuklah ke dalam kubur gua tadi. Dapoi seluruh yang ada di kubur tak ada lagi, datanglah malaikat namanya rumam. Kalau menurut riwayat Allah merabikan kain elok, yo betul gantik rumam gua tadi. Jadi aume malaikat rumahku apa koconya? Kitanya didudukkannya semayat tadi oleh malaikat rumahku tadi. Kitanya wahai si bulan bin sebulan, baca yang ada tergantung pada batang lei kau tu. Dibaca lah. Ketika nantinya topat pada nilai elok golak semayat tadi kena subati. Topat pada nambu Allah banti. Lalu ada mepel tengah semua. Lalu ada besi-besi menyindir wang. Banyak situ film-film keluar balik kan. Tempat baru maco itulah banti. Kata malaikat rumah, kenapa kau banti? Malu ambo yang malaikat menciptakan kembali ayat-ayat. Lalu kenapa kau tak malu katanya? Elok-elok ya kau galak-galak, ikut kelaku kau gini malu kau. Maka dipukul oleh mereka rumah itu kalau menurut riwayat hancur sampai ke langit ke-7 menjahit Allah Rabbi. Kalau tak kau baca kan lagi sampai sudah, kau tak mau bantu berpukul, maka dibacalah kesedihan yang amat sangat semayat tadi. Kenapa? Seluruh aib-aib itu tadi hukumnya tak bisa terlindung dah. Meninggal semayang ada di situ, ya. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan jahat kita lah ada tergantung, maka dibacalah sampai sudah. Selesai daripada itu, barulah datang malaikat. Poi malaikat rumah dan datang malaikat mungkar dan nakir. Jadi kalau datang malaikat mungkar dan nakir itu udah terima Yasin tadi. Insya Allah mudah-mudahan berayat apabila baca Yasin Allah ampunkan dosa. Jadi seluruhnya tak ada lagi dah. Sengalunya sonam. Sonam lah semayat tadi malaikat mungkar nangkir ku datang. Karena apa? Yang hitam-hitam kita telah dihapus oleh keluarga yang mendoakan baca Yasin di punggung kubur tadi. Apapun pertanyaan mungkar nangkir aman.
Nah, ditanya siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa imam, siapa saudara, di mana kiblat, semuanya terjawab semuanya. Karena tak ada lagi dosa. Maka itu penting bagi kita punya ilmu pengetahuan untuk orang-orang yang meninggal. Jadi kalau bisa dipesan kepada anak, kalau lah tua, kalau lah muda kadang tak konang, kadang asuh muda lah pada anak lagi kan. Ya. Ketika budak bikin cuda asuh ada anak gadis, cuma asuh baik ya pada anak gadis. Dunia. Jadi orang yang meninggal itu dalam kitab Kashiful Ghaib yang diazab, yang banyak dosa, yang tidak diampunkan oleh Allah dosanya, ibarat tenggelam di dalam lautan. Bumi miapit kiri kanan siang dan malam tak ada batas, pukul mungkar menangkir sengaja tidak ada bonti, jatuh ules sekali jatuh 1000 tahun lama bisonya, dan juga ada lagi apa namanya sinten pemakan daging, ada kala jengking, ada masuk api naku, macam malah itu apa namanya penyiksaan dalam kubur tadi. Kalau menurut ayat dalam kitab Kashiful Ghaib itu satu kali permata tak ada bonti sesuatu lagi. Tak ada yang boleh menyangka udah. Jadi kita sebelum menghadapi sakaratul maut itu, selagi ada umur kita persiapkanlah sesuai dengan hadis Nabi. Kalau ada arti tadi yang 3 macam itu, insya Allah mengalir ke dalam kubur kita. Apa yang 3 macam? Lazim kita ucapkan tak? Yang pertama, sedekah jariah, ya. Apa nama tadi? Bersedekah, Pak. Sedekah ke masjid. Belum sujud yang dibangun dengan sogan-sogan lagi. Kalau ada diterapkan uang nanti minta 10.000 sebulan baik. Kalau perlu ditambah. Jadi artinya tadi itu yang ngalir. Ada tanam-tanaman model-model tengalaman itu jangan alali cucu dia. Rugi hidup awak. Kalau ada tanam-tanaman niatkan ya Allah. Tapi jangan sebut dalam hati tanah tentu. Ambo menanam pola mengkoa, ambo wakafkan pada siapapun yang memakan ya Allah. Baik itu binatang hewan yang memejak date, baik pun manusia yang bertahu di bago atau kayu-kayu yang gugu-gugu buahnya ambo kelaskan ya Allah. Jadi mengalir. Tapi satu buah tu lah mewakafnya pupui, kalau masak lah pupui deh. Ini disebut dah. Tapi siapapun yang makan kita tak jadi dosa dah. Karena apa dalam satu riwayat ada seorang laki-laki yang betul taat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tutup ke pintu surga. Atau pompal lah biji kurma yo betul bose pun, kurma kalau ada sana itu tutup pintu surga. Kenapa? Karena dulu menanam itu tak ada diwakaf dolar lalu dibadi makan biji kurma. Allah ditunggu dulu di padang mahsyar itu. Berapa lamanya menunggu tadi? Kurma itu pompal kita nyoba sebagai banjak 50.000 tahun. Di negara buah kurma sebuah tanaman awak. Itu punya awak dimakan uang. Kalau punya uang awak makan, lebih parah lagi. Jadi apapun kalau ada tanam-tanaman awak kini, mulai dikitinian balik ya Allah ya Tuhan, buah jambu, kedundung, cempodak, nangko segala macam. Seandainya tidak semengetahui nama ya Allah apapun yang makan amba wakafkan ya Allah. Atau buah sawit. Banyak yang makan buah sawit, ada somon, ada yang mengambil umpet cempiai. Kadang tak ada tak mencuri, ada perasaan tak mencuri, tapi itu hak awak. Jadi akan mengalirlah harta-harta jeriahku ke dalam kubur. Kalau tak boleh tiga semayang soleh asal semayang dan sujud itu, apa pahala semayang 1000 kebaikan 1000 dapat pahala. Sebab itulah mengalir. Yang pertama apa namanya? Sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua anak yang soleh yang mendoakan. Apa contoh-contoh kita termasuk anak yang soleh. Tekopi ada kematian itu, ada bertaksia macam Yasin bersama-sama, artinya kotor baju. Isu dapat gilir nawak uang datang pula. Iku bertaksia lah uang di kampung gua dari makuma. Macam malu-malu. Dapat kepada awak uang biasa 50 datang per 57 kan?
Pada hakikatnya bukan manusia tak mah, pada hakikatnya Allah menggerakkan karena kejahatan awak tadi. Awak tak pernah melakukan kebaikan sama uang lo, tak sama-sama berhadiah sama uang tadi tu. Jadi Allah juga tak ingin menengok seperti itu, jadi tak dibukakan oleh Allah pintu hatinya datang rumah awak tu. Jangan disalahin uang lu, pada hakikatnya Allah Ta'ala juga benci. Karena mengumpul silaturahmi itu seperti ikut yang paling baik. Tidak sedikit pahala yang kita dapat dah. 40 orang yang baca Yasin itu ya paham dengan ilmu tajwidnya, semata-mata ikhlas karena Allah. Allah angkat selagi ada dosa yang mati tadi. Itu untungnya tadi. Ini semakin lama semakin banyak pahala. Teman tahu kita mungkin datang 60-70 orang, tidak sedikit pahala dapat semati, pahala dapat, dosa diampuni. Arti anak yang soleh itu anak yang mau mengajukan ketaatan, mau semayang, mau puasa, mau sedekah, dan juga mau mendoakan. Kalau ada semayang, ada puasa, sedekah, mau tapi tak mendoakan, tak berhadiah, duduk campaan ke dalam kotak, tapi tak ada niat. Jadi kita berniat, ya Allah ya Tuhan, pada sedekahmu sampai pada mak ambo, pada ayah ambo, dalam hati dia. Jadi kalau tidak ada berhadiah, itu tak dapat dah. Terkecuali, ada terkecuali. Barang siapa kata Rasulullah ketika hidupnya, ya Allah ya Tuhan, jadikan anak amboku anak yang soleh dan yang soleha, ya Allah, menjadi amal ibadah lah bagi yang apa yang dikojokan ke seluruh kebaikannya, dihadiahkan atau tidak dihadiahkan, omak ibu bapak itu itulah mendapat mengalir ke dalam kubur. Tapi kalau tak ada kita berniat doh, ya. Anak bose-bose lah situ, nah elok-elok lah situ. Tidak ada berniat seperti itu. Kalau tidak ada perkiraan yang nyatu bersobun kepada ibu bapak tadi, ia tidak mendapat kebaikan kepada ibu bapak. Jadi daripada itu dalam kitab diterangkan kita boleh berniat. Kalau ada punya anak cucu, ya Allah seluruh kebaikan ini menjadi ibadah bagi ibu. Itu mengalir tadi. Punya amalku tergantung berniat juga. Jadi daripada itu anak yang soleh, anak yang doakan, doa ibu bapak awak. Sangat banyak riwayat yang sangat menyedihkan bagi semayang. Ada dalam satu kitab diterangkan, adalah seorang ahli kasab berjalan aja. Sampai berjalan terjumpa lah kubu nutan-nutan lah di hutan lah, jadi imbo kayu-kayu bose-bose. Tertidur itu punya kubu di bawah. Jadi kubu di bawah tadi, dalam mimpinya tadi adalah sekitar 500 di situ mayat tadi. 499 orang selamat. Ya betul tim banyak taik cahaya, sinar-sinar cahaya tadi muka. Adalah seorang terduduk bu, ya seorang perempuan. Katanya wali kasat itu bertanya lah, wahai orang tua, katanya kenapa engkau tidak ada cahaya di muka engkau? Usamnya hitam kolamnya. Kitanya itu anak-anak mereka, anak-anak yang soleh dan soleh mendoakan abu tak pernah dikirim doa dia anak-anak jadi daripada itu tersentak untuk tadi disebutlah mana anak kau situ-situ didapat nih. Kitanya mak kau dalam keadaan mukanya hitam kolam. Berdoalah untuk kedua orang bapak kau. Jadi setiap hari anak tadi baca Quran tak pandai, baca-baca yang lain tak dapat, dan sedekah tak ada. Cuma dia setiap kali berdoa sudah mayang, ya Allah ampun dosa bapak bang. Tadi itu misalnya. Kalau bahasa Allah firli zunubi, ya Allah ampun dosa dan dosa kedua orang tua. Itu yang jadi dapat banyak. Jadi setiap disebut diangkat antara dosa sedikit, setiap disebut diangkat dosa sedikit sehingga habis. Itu doa, lalu pakai doa. Jadi kalau awak kalau ada auto yang dititipkan atau tak ada auto titipkan, pada hakikatnya walaupun tak ada auto diwariskan oleh bapak gitu, kita adalah waris ibu bapak gitu. Kalau tak ada ibu bapak gitu, dari mana kita lahir? Itu aja kaji ya. Setengah sebenarnya kaji. Ambo tak ada auto dititip ibu bapak, tak ada auto waris bapak jangan seroka. Hidup dan sedunia kau tak ada ibu bapak. Tapi bapak awak sempurna, tak mungkin.
Ada pula sebagian, ambo tak pernah dakor bapak mah dikocit embo lama mati. Itu lebih parah lagi kata mendoan. Singgu mati melahir nawa. Tahu tak mendoan? Singgu tak menonton dunia lagi. Jadi sangat luar biasa. Jangankan ibu bapak, ya, jangankan yang sudah dewasa, jangan yang sudah berakal balik. Ada satu riwayat seorang ahli ibadah berjalannya, terjumpul ada satu perkampung kubu. Di kita tidur juga. Adalah segelombong gitu ya, anak-anak yang betul banyak. Anak-anak tadi kena banyak pemain, ikut lah pemain ikut mana. Adulah anak seorang tak ada pemain dah. Bertanya lainnya, tahu aku tak ada ikut pemain sama orang ni. Ambo tak ada pekin mamak muda. Jadi jangankan ibu bapak gitu atau yang sudah berakal balik yang mati masuk kubur, anak yang kocit ya, kalau tidak ada hadiah bagi kita, sama cuba kita dengan anak kita berpuluh-puluh asik main-main yang lain, kita terpungguk ya anak kita seperti itu, tak ada pemain-main apa suatu gitu. Jadi jangankan yang tua, yang kocit pun perlu dihadiahkan kalau ada kematian anak atau adik dan keluarga. Tak sedikit harapnya pada awal. Dan yang ketiga, pahala yang kita terima itu ilmu yang bermanfaat. Hati-hati sikit kalau nanti tua itu ada mencoba kemajuan berketahuan. Ada lagi apa namanya obat sakit dado. Kalau sifatnya tonon ditunjuk kepada orang itu menimbulkan apa dosa dia. Hati sikit. Iku tolayan ku tengok mengongkam dan nak meloti dado tempara sakit dado lah. Betonon bertolayan tadi. Kalau ayam itu dibaca tak baca berpunat deh. Bunyi begitu dia nak kali dia angkut lontang kalau sempat 5 kali ada untuk angkut lontang deh. Itu tak boleh. Jadi kalau nak baca berketahuan ambillah kunyit itu sebuah rasa bola. Apa yang bisa kita baca. Jangan disasi kepada terangkup lontang. Mi aja. Betul. Ada terangkup lontang, kalau kata terangkup lontang kan berarti ketahuan pada ojin yang sanu. Jadi berhati-hati ya Pak, sama yang kenapa apa nama dia tintok terpakai goyang itu ceria deh. Hati-hati itu. Kalau model Anissa tadi itu mengaji meternya tidak punya diseret kafe selagi dia menengok hanya ceria aja berapa palu sudah mati. Iku enggak sudah jojing aku ceria dosa masuk bubur. Jadi ilmu yang bermanfaat, mari kita ajian semata bismillah kita ajian kepada orang kebaikan, kita akan menerima sampai hari kiamat. Yang kedua, yang kedua untuk yang hidup. Akafa bil mauti wa isuk. Mengingat mati itu kata Rasulullah pengajaran dan penjagaan bagi kamu. Jadi mengingat mati itu sunat atau wajib? Kita tanya dari bapak, dari belakang nih. Sunat atau wajib? Wajib. Arti wajib? Kalau diingat, tapi dapat? Dapat pahala. Kalau dilupun dapat? Arti wajib deh? Arti wajib itu apabila dikojol mendapatkan pahala, apabila ditinggal dapat dosa. Sekurang-kurangnya kita mengingat mati itu sekurang-kurangnya 5 kali saya semalam, karena menurut ayat dalam kitab Kasiful Ghaib malaikat maut itu 25 kali saya salam menengok sebulan dan sebulan sampai jadwal mati ya. Awak 5 kali saya semalam sedangkan malaikat maut 25 kali 5 kali dalam sekoti. Jadi kenapa kita mau semayang? Sebetulnya kita lebih ingat mati. Kalau yang mau semayang itu pada hakikat kita lebih ingat mati deh. Takut mati, takut esok berdosa, takut nanti tak masuk surga semayang. Arti itu kita lebih ingat mati. Bukan mati bukan itu yang diingat doh. Kalau dapat berpojok sudah. Arti mengingat mati itu secara umumnya mengojokkan perintah Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa melupakan mati maka Allah memberi padanya, ya, ada hadiah atau tanda. Uang yang melupakan mati itu diberi hadiah oleh Allah sebanyak 3 perkara. Pemenang-menang. Jadi mati yang lupa. Yang pertama hadiah dari Allah, orang yang melupakan mati itu
talupo batobat. Itu tadi deh. Kesana mai sasuta mati, ya so sasuta berdoso ya so. Kadang-kadang laki kocik sawit dia masuk nak bose ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Ya umatku, jangan membosekan sahur di pagi hari dan di petang hari. Awal permulaan matahari timbul itu jangan ada yang membosekan sahur. Perbanyak tasbih itu, perbanyak selawat di situ. Mana pandai lagu-lagu tadi berselawat lah pagi-pagi itu. Jangan mau disapu tu matu atau ayam lah, kucing lah. Jangan membosekan sahur di pagi hari. Hilang di Rasul. Karena apa? Mulainya itu apa namanya? Mulai malaikat-malaikat itu ledokat yang mencatat kebaikan awal. Jadi di petang hari jangan membosekan sahur. Karena apa? Di malam hari itu dibukakan oleh Allah sekalian pintu-pintu setan. Setan keluar pada malam hari. Ibu sonjo anak jangan dibiarin bermain. Karena apa? Setan itu berkeliar di mana-mana sama tuh setan ya. Maka itu kita tuh hari sebut sonjo nak jangan apa keluar rumah. Betul. Maka itu kita orang yang ingat kepada kematian itu senantiasa melabasa bibirnya membaca Astagfirullahaladzim. Kalau bisa doa taubat itu model RT apa tuh? Kelompok ibu apa tuh? Ibu Ina itu lagi dari dusun tengah sana. Itulah paling mulut. Tapi kalau kelompok pusat, kelompok Siko itu banyak megang buku. Kalau kelompok sana, aku kodok masuk tuh tempat Indonesia tuh tempat di dusun tengah sana itu tak ada yang megang buku lagi dah. Artinya setiap hari bertobat, baca ya itu sambil belajar lah. Tapi sampai itu sudah ada hakikat ini bertobat deh. Jadi ambo apal juga kayak karena kodok menongeng. Apalnya ya Rabbana tidak apal mana? Coba bertamu. Terus Astagfirullahaladzim ujung dulu kan? Oh ya. Berbanyak tobat. Jadi orang yang apa tadi? Orang yang melupakan kematian tadi yaitu terlupa bertobat. Kalau terlupa bertobat, kalau masuk kubur, bangkrut awak. Yang kedua, orang yang melupakan kematian itu kata Rasulullah tidak diberi berkah kehidupannya. Apa contoh? Kena nyinggung-nyinggung lagi, asal sendiri kan di rumah awak, kan awak sedia tentu. Ustaz kau menerang kita kitabnya nih. Apa contohnya tidak ada berkah kehidupannya? Di rumah tu saya semalam kali nak ke sana, ke kebun, ke jaban, ke motor, ke Honda, ke ladang, ke hantu belagu sengalu sengaja dah adu ke kalau lain. Itu tidak diberi berkah oleh Allah kehidupannya. Sama tu ke saya. Anu tu cik, lambat mandi motor lah, san itu lambat rumah bose. Awak beda lagi kau nak lesomak segala macam asik ke saya itu tidak ada. Dalam saya semalam itu tersebut pada urusan kepada akhirat, itulah tidak diberi berkah oleh Allah. Itu asal sendiri masing-masing. Agak tak bisa gitu deh, usaha itu tak diberi berkah, itu tak bisa dah. Artinya kita masuk sendiri. Artinya di dalam hati kita tidak ada cenderung untuk mengingat kematian tadi, terlupa kepada kematian, itulah sama tu kisah sendiri. Agak kasih sikit aja. Artinya Allah tidak memberi berkah kepada kehidupannya karena apa? Melupakan kematian. Jadi kalau ada bini yang ingat pada kematian, jangan terlalu banyak cerita bang. So bagi kojola, bapak kojola. Nyalakan masuk waktu bang, yang tahu tu bila mati. Itu ada tu mantap deh. Berarti itu ada berkah. Ayo bang, sokor puasa itu kojola. Itu tak ada berkah deh. Lagi lah potong di sumber lagi berkojo kan? Janda lagi. Jadi kalau bisa ibu dikuang-kuang kesah-kesah. Kalau biasa terbuat 10 tinggalan 9. Terbuat tu kode. Itu kadang-kadang kalau basuh kasih sehingga sampai dalam kelambu menyebut uang yo lagi.
Ada yang biasa nih menyebut orang sih sampai nak tidur. Kalau mati itu dijamin masuk akor. Mati dalam maksiat. Ketika kalau bertobat lagi tunggu. Yang ketiga, orang yang melupakan kematian itu kata Rasulullah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya tak? Mati sengaja kita konang. Asal semayang lah, sama jatuh ayat ini mayang di doa, tak ada tobat, tak ada. Doa sambil tampil apa deh, badan sehat, duit banyak. Doa sebelah angkat tangan, sebelah angkat tegeh mayang. Kalau kami jantan berat bananya langsung nanti kemayang lah bogang sebelah. Di dalam kitab Kesiful Ghaib Nabi Muhammad SAW bersabda, kakuang noto bodoh, sakit bahkan mati itu balak yang paling kocik. Musibah yang paling kocik. Musibah yang paling besar kata Rasulullah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apa sebab? Di dalam kubur tadi kalau tak seso tak ada sebontis, tak ada bontis sakit mata seso ada. Jadi jangan disangka kita susah datangnya kau atau sakit atau bahkan mati itu musibah kocit. Mati itu barang yang pasti. Bagaimanapun susah kita kalau tidur hilang susah. Tapi kalau dalam kubur tak ada tidur lagi. Jadi mati itu wajib kita ingat-ingat. Tidak sunat dan wajib. Kenapa menjadi rim? Orang yang mengingat mati itu Allah beri 3 pula. Itu tadi. Yang pertama senantiasa bertobat kepada Allah, karena mati bila-bila dosa banyak dibuatnya bertobat kepada Allah. Yang kedua Allah beri berkah kehidupannya, anaknya dan keluarganya dan harta bendanya. Yang ketiga yaitu bertambah ketaatannya kepada Allah, karena banyak lalai dan daripada kewajiban taat. Pada akhir ayatnya yaitu senantiasa berbuat taat. Tanda mati husnul khotimah, mati dalam kebaikan, mati dalam ketaatan. Jadi kalau ada di ujung-ujung rumah banyak kita berbuat taat, itu nampak di periode. Nampak periode. Sekarang tongga belecu-belecu mati mendadak. Itu tak ada jatuh. Wawangnya mati-mati seterus mati-mati mendadak itu sangat goyo. Jadi daripada itu mengingatkan kepada ibu-ibu para jemaah, mari sama-sama kita mendoakan ibu bapak kita, keluarga kita. Setelah itu jauh mendoakan yang pertama itu kita berbuat taat dulu. Kalau tidak mau berbuat taat kepada tanah bapak, jauh nak menyelamatkan uang. Ibarat baju, kita berbaju dulu. Tak mungkin kita tak berbaju, uang tak berbaju kita bawain dah. Kan tak mungkin. Artinya kita selamatkan diri kita bak semayang, kita bak beribadah, baru kita bisa mendoakan yang semati. Mungkin itu pengaji kita pada petang ke ceramah kita, yaitu daripada itu sama-sama kita mengingatkan kematian dari kita masing-masing. Artinya kematian adalah rem jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, rem jangan sampai kita memperbuat maksiat, yaitu membuat dosa, yaitu pada hakikatnya seluruh itu atas kehendak Allah dan banyak-banyak berdoa. Mungkin demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang apa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.